Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya. Hadirin yang terhormat, saya Dinda Putri Sagita dari SMP Negeri 15 Tangerang akan menyampaikan pidato yang bertemakan anti korupsi. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk memberikan informasi pada semua kalangan, baik tua maupun muda, agar terhindar dari korupsi. Terutama kita sebagai seorang pelajar harus terhindar dari korupsi. Hadirin yang berbahagia, korupsi memiliki arti kebejatan, ketidaksesuaian, dapat disuap, dan ketidakjujuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti penyalahgunaan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya korupsi memiliki beberapa komponen. Seperti korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang dirasa menguntungkan. Dan biasanya korupsi terjadi di lingkungan pemerintahan, swasta, dan lingkungan kerajaan. Berikut ini adalah contoh atau dampak-dampak yang sering kita temui dari korupsi. Contoh-contoh korupsi di lingkungan pemerintahan antara lain suap menyuap, gratifikasi, dan penggelapan jabatan. Kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan pelajar adalah mencontek ketika ulangan dan datang terlambat ke sekolah. Hadirin yang berbahagia, biasanya korupsi terjadi akibat keserakahan, kebutuhan, tekanan, faktor ekonomi, merasa kalau korupsi merupakan sesuatu yang menguntungkan, dan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa dirinya merupakan korban korupsi. Korupsi membawa dampak yang sangat buruk untuk diri kita pribadi ataupun orang lain, karena korupsi bisa menyebabkan kemiskinan, bisa menyebabkan perekonomian suatu negara menurun, dan masih banyak lagi. Biasanya, suatu ketidakmungkinan jika suatu permasalahan terjadi tanpa adanya penyelesaian. Hadirin yang berbahagia, berikut ini adalah penyelesaian atau cara mengatasi korupsi. Yang pertama adalah selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan beri. Yang kedua adalah yakin akan adanya Tuhan. Yang ketiga adalah hidup sesuai kemampuan. Dan yang terakhir adalah hidup selalu berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Maka dari itu, marilah kita berperilaku jujur, karena insan yang jujur merupakan langkah awal untuk memberantas korupsi. Katakan tidak pada korupsi, karena korupsi memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah negara. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.